Sore itu David akan kembali ke Mansion untuk menemui istrinya. Dia udah tidak sabar untuk membelai dan menciumi wajah cantik Stella. Tiba-tiba ponselnya berdering. Halo? Ucap David. Bos, ada berita mengejutkan. Seru Marco di gerbang di seberang telepon. Berita apa? Tanya David penasaran. Lihat aja ponselmu, bos. Pasti kamu tahu sendiri berita apa itu. Jawab Marco. David mematikan panggilannya dan membuka beranda. Banyak sekali chat masuk dan juga email penting. Tapi salah satu mata David memicing ketika dia membuka sebuah situs berita online terkini. Mata David membulat sempurna. Dia meremas ponselnya kuat dan segera berlari menuju parkiran rumah sakit. David terlihat menghubungi seseorang. Halo, di mana kalian? Aku sudah pulang, tadi Lala juga udah aku antar pulang. Kami tidak jadi makan siang di luar karena istrimu itu kesal. Jawab King. Apa maksudnya? Kesal karena apa? Tanya David penasaran. Baiklah om, pasti kamu udah melihat berita yang beredar di internet bukan? Pria itu memeluk istrimu tanpa mau melepaskannya. Padahal Lala udah berusaha untuk melepaskannya. Tapi pria itu tidak mau. Dan cukup, katakan siapa pria itu? Kalau nggak salah namanya Danis. Jawab King. Danis? Gumam David merasa tidak asing dengan nama itu. Baiklah, terima kasih infonya. David kembali membuka berita yang heboh di internet itu. Pencarian tidak ada. Semua berita itu tiba-tiba lenyap dan tidak bersisa. Bagus, Marco. David tersenyum karena Marco telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Ya, ternyata pada saat Stella ditabrak Danis dan dipeluk oleh pria itu, rupanya ada paparazi yang mengabadikan foto mereka. Tentu saja siapa yang tidak kenal dengan Stella, putri Stephen Austin dan istri seorang David Rodrigo Alvarez. Semua orang di negara itu juga sudah mengenalnya. David langsung melajukan mobilnya menuju ke mansion Daddy Stephen. Sayangku, baru kutinggal setengah hari aja kamu udah dipeluk pria lain. Lalu bagaimana kalau kamu pergi keluar tanpa aku atau para bodyguard? Udah bisa dipastikan kalau kamu akan menghilang. Gumam David tergagap. Istrinya itu memang sangat cantik. Itulah yang dikhawatirkan oleh David. Banyak yang menginginkan Stella. Sepertinya David memang benar-benar harus menghukum Stella kali ini. Stella yang baru aja keluar dari dalam kamar mandi dengan hanya memakai jubah handuk, dikejutkan ketika dia melihat suaminya yang duduk di sofa kamar. Sayang, kamu udah pulang? Kenapa tidak mengabari kabar lewat telepon? Tanya Stella pada David. Gadis itu menuju ke lemari pakaian untuk mengambil baju ganti. Saat Stella memilih baju, tiba-tiba David memeluknya dari belakang. Siapa pria yang memelukmu tadi siang? Tanya David berbisik di telinga istrinya. Sontak hal itu membuat Stella terkejut. Gadis itu membalikkan badannya menghadap pada sang suami. Aku tidak tahu siapa dia. Kami hanya bertemu tidak sengaja. Jawab Stella berusaha tenang. Sebenarnya dia merasa gugup kalau David akan marah padanya. Lalu, kenapa kamu membiarkan tubuh ini dipeluk pria lain, Hani? Ucap David mengelus tubuh istrinya itu. Aku tentu aja tidak. Dia membantuku menahan tubuh ketika mau terjatuh. Tunggu sebentar. Apa King yang bercerita? Dasar King Kong sialan. Kali ini giliran Stella yang emosi. Bisa dipastikan dia akan mengajar King habis-habisan. Bukan sepupumu, Hani. Ucap David menarik tali jubah Stella. Lalu siapa kalau bukan King yang bercerita? Apa jangan-jangan kamu menyuruh orang untuk memata-mataiku? Stella memicingkan matanya. David menatap sang istri yang malah terlihat kesal itu. Paparazi yang menyebarkan berita itu. Jawab David melepas jubah handuk yang dipakai Stella. Apa? Oh tidak, bagaimana bisa mereka melakukan itu? Sayang, semua berita itu tidak benar, jangan percaya pada mereka. Stella masih belum sadar bahwa dirinya udah polos, tidak memakai apapun. David menatap istri cantiknya itu dengan menelan selipannya. Tentu saja aku percaya padamu, Hani. Tapi karena kamu telah dipeluk oleh pria lain, kamu harus dihukum. Jawab David mendekatkan dirinya dan menarik tengkuk istrinya. Mencium lembut bibir Stella yang merah mereka walau tanpa pemoles bibir. Kenapa dihukum, sayang? Aku kan tidak salah. Ucap Stella mendorong tubuh David melepaskan pakutannya. Harus, dan hukuman itu berlaku sampai seminggu. Ucap David menggendong tubuh istrinya ala bridal style. Stella memakai terkejut ketika David melemparkan tubuh polos Stella di atas ranjang. Hasrat nafsunya sudah tidak terbendung. David kembali mencium bibir Stella, memagutnya dengan tangan melepaskan satu persatu kancing kemejanya.
Aku tidak mau dihukum. Please, jangan lakukan itu sayang. Aku tidak akan kuat kalau harus berdiam diri di kamar selama seminggu. Ucap Stella memohon. Tapi tidak menghiraukan ucapan Stella. Dia langsung membuka seluruh pakaiannya hingga tak bersisa. Hukumanmu adalah melayaniku di ranjang selama seminggu tanpa ada penolakan. Ucap David kembali mencium Stella. Kini Stella dan David baru menyelesaikan acara olahraga ranjangnya. David mencium kening Stella lama kemudian memeluknya. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin aku ceritakan padamu sayang. Ucap David pada istrinya. Stella mendongak menatap wajah David yang terlihat semakin tampan itu. Apa yang ingin kamu ceritakan sayang? Tanya Stella memainkan jarinya di dada bidang suaminya itu. David merasakan seperti terkena sengatan listrik saat Stella memainkan. Apa kamu sengaja membuatku on kembali sayang? David tidak menjawab pertanyaan istrinya, malah semakin mendekatkan wajahnya. Tidak, siapa yang sengaja? Seru Stella mendorong tubuh suaminya itu. Sentuhanmu selalu membuatku mabuk sayang. Ucap David menahan sesuatu yang terbangun kembali. No David, janganlah aku capek. Sekali saja setelah itu aku berjanji jangan berhenti. Ucap David memohon. Stella yang melihat tatapan suaminya seperti itu menjadi tidak tega. Akhirnya dia pun pasrah dan menurut untuk melayani suaminya itu. Keesokan harinya, David pergi ke rumah sakit untuk menemui bapaknya yang akan keluar dari rumah sakit hari ini. Dia belum sempat menceritakan tentang masalahnya kepada Stella. Terlihat Bapak David udah berada di kursi roda dan siap untuk pulang. Apakah keadaan Papa udah membaik? Tanya David mendorong kursi roda itu. Iya, Papa udah tidak apa-apa, nah. Sebenarnya Papa udah lama tidak sakit, jadi Papa ini sehat-sehat aja. Jawab Tuan Arnold. Ada 4 orang pengawal yang berada di belakang mereka. Apa kamu udah tahu bahwa Maya telah pergi? Ucap Tuan Arnold. Ya, tentu saja. Marco telah memberitahuku. Mungkin itu memang yang terbaik untuknya. Aku yakin dia pasti baik-baik aja. Jawab David. Apakah Papa salah telah memisahkan seorang ibu dengan putra-putrinya? Tanya Tuan Arnold yang saat ini udah sampai di depan pintu mobil. Tidak, Pak. Kamu hanya ingin bertanggung jawab penuh atas anak-anakmu. Jawab David membuat Tuan Arnold tersenyum. Kemudian pria itu memapa sang papa untuk masuk ke dalam mobil. Danis dan Dania terlihat sangat kesal karena Marco selalu mengawasi mereka berdua. Apakah Mama memberimu sesuatu? Atau berpesan sesuatu? Tanya Danis kepada Marco. Tidak, dia pergi begitu aja. Jawab Marco singkat. Aku ingin pulang ke San Francisco. Anak didikku pasti udah merindukan aku. Saat ini mereka sedang berada di ruang makan untuk sarapan. Dania adalah seorang pengajar. Gadis berusia 25 tahun ini adalah salah satu guru di sekolah menengah pertama di kotanya. Sedangkan Danis membuka usaha rumah makan karena dia memang hobi memasak dan makan. Aku di sini saja, kalau kamu mau kembali ke San Francisco ya sana. Ternyata di Olimpia sungguh menyenangkan. Ucap Danis. Dania hanya mengembuskan napasnya kasar. Sang mama telah pergi meninggalkan mereka tanpa pamit. Mereka memang udah menduga sebelumnya bahwa Mama Maya pasti akan melepaskan mereka untuk mendapatkan hak dan menjadi salah satu ahli waris. Siang ini kalian nanti akan ke perusahaan Alvarez Group untuk melihat tempat kalian bekerja di perusahaan itu. Ucap Marco. Apa? Apa maksudnya kita akan bekerja di perusahaan besar itu? Tanya Danis tersenyum senang. Dia memang udah sangat menginginkan bisa bekerja di perusahaan besar seperti Alvarez Group. Setelah kuliah, Dani tidak bisa mendapatkan pekerjaan di perusahaan manapun. Pria itu yang memang tidak memiliki rasa tanggung jawab membuatnya selalu dipecat ketika baru sebulan bekerja. Akhirnya dia hanya membuat rumah makan yang tidak terlalu besar di San Francisco, tapi hasilnya lumayan bisa untuk biaya hidup. Sedangkan Dani yang memang dari awal ingin menjadi seorang pengajar, jadi dia udah 4 tahun menjadi seorang guru di kotanya. Ya benar, Tuan Arnold ingin kalian bertanggung jawab dan bisa dipercaya atas saham yang akan Tuan Arnold berikan. Tapi tentu saja saham terbesar sudah menjadi milik Bos David. Jelas Marco. Akhirnya mereka pun pasrah, tidak semudah yang mereka bayangkan. Harus ikut bekerja dan bertanggung jawab kalau ingin ikut andil menjadi pemilik sebagian saham Alvarez. Tidak lama setelah itu David dan Tuan Arnold masuk ke dalam rumah utama tersebut. Semua pelayan berbaris dan menunduk hormat. Marco langsung ikut menyambut kedatangan tuan besarnya itu. Selamat datang Tuan,
Bagaimana dengan keadaan Anda? Ucap Marco. Aduh, aku udah sehat, lihatlah. Aku udah bisa berjalan. Jadi kalian tidak perlu mengkhawatirkan aku. Jawab Tuan Arnold tergelak. David melihat Danis dan Dania dengan tatapan datar. Meskipun mereka saudara, tapi David masih sulit untuk mengakuinya. Pria itu hanya ingin menuruti permintaan papanya yang memang merasa sangat bersalah karena selama ini tidak pernah memberikan nafkah pada kedua anak kembarnya itu. Sebenarnya Marco selalu memberikan uang untuk Maya, tapi wanita itu menolak tegas. Kalian berdua mulai hari ini harus datang ke kantor dan akan aku berikan jabatan yang cocok sebelum kalian bisa mendapatkan bagian saham Alvarez Group. Jadi mulai sekarang, belajarlah untuk mengelola apa yang akan menjadi hak kalian. Ucap David pada kedua saudaranya itu. Dania dan Danis hanya diam. Bagi Danis yang sudah punya pengalaman bekerja di beberapa perusahaan, tidaklah sulit untuk belajar. Tapi Dania merasa sedikit keberatan. Apa aku tidak boleh memilih pekerjaanku? Apakah harus seperti itu dulu hanya untuk mendapatkan hak waris ahli? Tanya gadis itu. Tentu saja Nona Dania, kalian harus belajar mengelola perusahaan kalau ingin bisa menjadi bagian dari Alvarez Group. Ucap Marco. Sudahlah, jangan terlalu khawatir, Marco akan membimbing kalian berdua. Ucap Tuan Arnold pada kedua anak kembarnya itu. Siang hari di Mansion, Stella merasa sangat bosan. Dia ingin pergi ke kantor suaminya untuk membawakan makan siang. Mom, aku akan pergi ke Alvarez Group untuk membawakan makan siang David. Ucap Stella kepada Mommy Alia. Baiklah sayang, jangan lupa bawa manisan yang Mommy buat ya. Sopir akan mengantarkanmu. Oh ya, Mommy dan Daddy minggu depan akan pergi ke Prancis untuk bulan madu. Ucap Mommy Alia. Wah, akhirnya kalian akan bulan madu juga. Jangan lupa oleh-olehnya ya, Mom. Ucap Stella. Mau oleh-oleh apa, sayang? Lala mau oleh-oleh deh, baik. Jadi, pulang dari Prancis, Mom udah harus hamil. Jawab Stella. Alia tergelak mendengar ucapan putrinya itu. Mami udah tua, sayang. Mana mungkin bisa hamil lagi? Ucap Mom Alia masih tertawa. Ya, siapa tahu nanti kita barengan hamilnya. Lala juga ingin bisa segera hamil. Mudah-mudahan kamu cepat bisa mendapatkan baby. Jadi, Mom punya cucu dari Ara dan kamu sayang. Tidak perlu Mami hamil lagi. Ucap Mom Alia. Stella hanya tersenyum mendengar ucapan maminya itu. Aku akan bersiap-siap dulu, Mom. Tolong suruh Stephen menyiapkan bekal makan siang yang akan aku bawa untuk David. Ucap Stella, kemudian dia pergi ke kamarnya. David menatap kedua saudaranya itu dengan tatapan datar. Saat ini Danis dan Dania sudah berada di ruangan CEO Alvarez Group. Aku akan memberikan kalian berdua posisi penting di perusahaan. Jadi aku berharap kalian bisa mempelajari tentang dunia bisnis, karena hal itu tidaklah mudah. Alvarez Group bergerak dalam bidang properti dan perhotelan. Aku ingin kalian bisa mengembangkan perusahaan dengan kemampuan yang kalian miliki. Ucap David kepada saudara kembarnya itu. Tapi aku belum terlalu paham dengan bisnis seperti itu. Ucap Dania. Wanita berparas cantik berambut sebahu itu memang tidak suka menggeluti bidang bisnis. Dania lebih suka menjadi seorang guru. Karena itu dia agak keberatan apabila harus bekerja di sebuah perusahaan besar seperti Alvarez Group ini. Sedangkan Danis yang lebih semangat dan antusias udah menjadi cita-citanya, bisa bekerja di perusahaan besar dan menjadi petinggi perusahaan. David menyuruh Marco untuk memberikan sebuah map kepada kedua saudaranya itu. Pelajarilah isi yang ada di dalam map tersebut. Kalau kalian tidak tahu atau tidak mengerti, bisa langsung bertanya pada Marco, dan aku akan menjelaskan di mana kalian nanti akan ditempatkan. Ucap David. Dania dan Danis membuka map itu dan membaca isinya dengan seksama. Danis terlihat menaikkan sebuah alisnya ketika membaca map tersebut. Aku akan ditempatkan di bagian mana? Kenapa ini banyak data-data tentang jumlah pengeluaran dan pemasukan dana di perusahaan? Tanya pria yang terlihat lebih mirip dengan David itu. Danis, mulai hari ini kamu akan menjadi asisten manajer keuangan di Alvarez Group. Dan kamu, Dania, kamu akan menjadi sekretaris pribadiku. Apa kalian paham? Tanya David. Danis dan Dania terlihat saling memandang, kemudian mereka mengangguk. Baiklah, aku akan belajar dengan baik untuk menjadi seorang sekretaris, jawab Dania.
Danis terdiam. Dia tidak suka kalau ditempatkan pada bagian keuangan, apalagi hanya seorang asisten. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, kalian boleh kembali ke ruangan masing-masing. Aku akan mengadakan rapat setelah makan siang, dan sebelum aku memberikan informasi kepada seluruh karyawan tentang siapa kalian, jangan pernah membongkar identitas diri, ucap David. Ya, kami tahu siapa kami ini. Kalau bukan karena mama yang memaksa, kita pasti tidak akan pernah mau untuk menginjakan kaki di perusahaan ini, ucap Danis dingin. David menghela napas kasar dan memijat pelipisnya. Marco yang mendengar ucapan Danis langsung maju ke hadapan pria itu. Kalian sungguh tidak mengerti dengan dunia bisnis. Banyak musuh yang menyamar menjadi teman. Ada juga yang sudah menjadi kepercayaan tapi ternyata dia berkhianat. Dunia seperti ini tidak seperti yang kalian bayangkan. Persaingan ketat bisa saling mengorbankan segala macam cara agar menjadi teratas dan terdepan. Jadi bos tidak ingin kalau sampai ada yang tahu siapa kalian yang sebenarnya, nanti akan ada pihak yang memanfaatkan jabatan kalian sebagai ahli waris Alvarez Group. Jelas Marco panjang lebar. Dania dan Danis akhirnya paham. Mereka juga tidak bisa mementingkan ego masing-masing, semua juga demi kepentingan masa depan Alvarez Group.